Ada pernah lihat temen yang nggak bisa kalau nggak punya pacar? Ada ya? Nggak bisa, Banyak ya? nggak bisa, jomblo 5 hari itu sudah neraka baginya. Trauma itu tidak hanya hal yang terjadi, tapi juga hal yang tidak terjadi. Contohnya, seorang anak bisa jadi ada trauma dalam dirinya karena tidak terjadi perhatian dari orang tuanya. Untuk mengalihkan perasaan-perasaan negatif menuju perasaan positif. Yang utamanya di mana kita harus menerima terlebih dahulu perasaan negatif itu, bahwa itu ada dan mungkin melukai kita. Kita kalau ke psikolog atau psikiater itu mahal nggak sih? Baik, selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang juga Bu Fitri, Bu Okta, teman-teman DPM, dan juga selamat siang Kak Rima. Iya. Kak Rima cantik banget ya hari ini, setuju gak sih? Tiap hari. Oh my god, itu adalah satu bentuk percaya diri berarti Kak ya? Oke. Anyway, saya mau pantun nih. Oke. Tapi saya harap jangan kacang ya. Udah pesimis dulu Dan ini Kak. cakep ya. Yang udah cakep di Oke. depan soalnya. Di Undika ada talk show menarik. Cakep. Narasumbernya sangat menenangkan. Cakep. Wahai peserta yang ganteng dan cantik, bolehkah saya berkenalan? Oke, kenalin, saya Cha Syahab. Saya akan menemani Kak Ikrima dari waktu yang tidak kita tentukan ya, nanti bisa jadi bisa sejam 2 jam, enggak ya, ada waktunya ya. Jadi teman-teman bisa bertanya apa aja yang ingin ditanyakan ke Kak Rima, dan tentunya kita juga akan lebih khusus membahas tentang mental health itu sendiri ya Kak ya. Betul banget. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin bisa nih Kak Ikrima cerita-cerita pengalaman atau Kak Ikrima ini sudah memiliki konseling apa aja gitu. Oke. Dari saya selaku koordinator program anak dan remaja di PKB Jawa Timur, ini mengajak juga teman-teman remaja nih buat menjadi konselor sebaya buat teman-teman semuanya. Dan beberapa problem yang pernah kita dampingi itu cukup dar-dar-dor gitu ya kalau zaman sekarang bilangnya. Banyak banget. Salah satu yang sedang kita dampingi sekarang itu banyak anak-anak di lapas anak itu, dan beberapa dari mereka kesehatan mentalnya juga sangat cukup memprihatinkan, karena walaupun mereka anak pelaku, mereka juga anak yang ternyata mereka adalah korban juga. Bisa jadi satu, mereka korban parenting. Hampir 70% dari mereka berasal dari keluarga yang tidak baik atau ditelantarkan, dan juga bahkan mereka ini tumbuh tanpa figur orang tua. Fatherless ya biasanya. Father motherless. Itu. Dan juga banyak sekali teman-teman remaja yang, karena kami adalah concern di kesehatan reproduksi ya, teman-teman ini juga banyak konseling terkait menjadi korban pelecehan, korban kekerasan, bahkan pernah juga ada yang melakukan konseling bahwa dia pernah diperkosa beberapa orang dan sedang hamil lalu tidak diterima oleh keluarganya. Kemudian juga ada remaja-remaja yang konseling karena terkena doxing secara online. Ada juga teman-teman remaja pria yang dilecehkan oleh pria juga. Itu juga banyak ya problematika teman-teman remaja ini, tidak hanya di isu kesehatan mental aja secara blak langsung kecemasan gitu aja, tidak, tapi sangat-sangat kompleks untuk permasalahan kesehatan mental teman-teman remaja yang sudah pernah kami dampingi. Luar biasa. Boleh dong berikan tepuk tangan buat Kak Rima. Oke, tadi udah sedikit ya diceritakan pengalaman dari Kak Rima. Berarti emang udah banyak ya Kak jam terbangnya ya Kak, dan sudah menemukan banyak banget teman-teman yang memiliki mental health atau mental issue atau semacamnya itu ya. Nah, teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan. Kayaknya mereka masih berpikir nih Kak. Mungkin aku tanya dulu kali ya. Boleh. Oke, jadi cerita dikit kali ya. Boleh. Anyway, di dinamika itu kemarin saya bikin story gitu Q&A kalau misal hari ini tuh ada acara mengenai tentang mental health. Nah ternyata ada berapa tuh yang tanya. Mereka tuh tanya, Kak ini sama psikiater ya gitu. Terus apa sih bedanya psikiater sama psikolog gitu? Oke. Boleh mungkin itu dulu deh dijawab.
Mungkin ini teman-teman masih bingung ya, apa sih bedanya psikolog dan psikiater gitu. Kalau psikiater itu adalah dari kedokteran. Begitu, S1-nya mengambil kedokteran dan kemudian melanjutkan pendidikannya untuk SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Mereka bisa memberikan obat kepada klien-klien mereka. Tuh, bisa mendiagnosis dan memberikan obat. Nah, kalau dari psikolog itu dari S1 psikologi, saya S1 psikologi, tapi harus melanjutkan nih profesi untuk menjadi psikolog, yang mana mereka bisa mendiagnosis, kalau psikolog klinis ya, psikolog klinis bisa mendiagnosis dan juga memberikan terapi. Begitu. Jadi tidak diperkenankan memberikan obat. Yang bisa memberikan obat hanyalah psikiater dari kedokteran tadi, dari dokter. Jadi psikiater itu dokter, teman-teman. Kalau psikolog itu ya psikolog dari psikolog yang bisa memberikan terapi tapi tidak bisa memberikan obat, tapi bisa memberikan rujukan kepada ke psikiater begitu. Oke, lalu nih kapan kita itu bisa tahu kita itu harus periksa ke psikiater sama ke psikolog? Biasanya kan teman-teman tuh nggak tahu ya. Ini aku lagi anxiety, aku ngerasa aku depresi. Mungkin kayak seperti yang Kak Rima tadi, gara-gara FYP-nya udah itu aja terus temakan gitu ya. Itu jadinya fix nih aku anxiety gitu ya. Aku harus ke psikolog kah? Aku harus ke psikiater? Itu gimana tuh taunya? Ini biasanya bisa mengarahkan setelah kita melakukan konseling awal gitu ya. Tapi saat kondisi teman-teman sudah mulai banyak pikiran, selama 1 minggu full biasanya merasa tertekan begitu ya, 1 minggu full ini, atau mungkin lebih dari itu, segera langsung ke psikolog dulu boleh, atau langsung ke psikiater boleh. Tapi kalau takut untuk mendapatkan, nggak mau deh minum obat, nggak deh nanti bla bla bla, boleh silakan ke psikolog dulu. Nanti kalau memang dirasa harus meminum obat, misalkan hingga menimbulkan perilaku yang berbahaya, ada pikiran untuk mohon maaf bunuh diri misalkan, atau mungkin ada perasaan ingin melukai orang lain, itu biasanya terapi saja tidak cukup gitu. Jadi memang harus ada obat tertentu, dan itu saya sebagai S1 psikologi tidak diperbolehkan mendiagnosis dan tidak boleh self-diagnose. Bahkan saya sendiri ya, nggak boleh. Jadi diagnosa itu harus dilakukan oleh psikolog maupun psikiater. Lalu untuk obat itu juga tidak bisa sembarangan kita minum. Walaupun ya misalkan kita tahu resepnya dari teman kita, cocok obat ini, ternyata oh dia sudah tidak agresif lagi nih, saya kayaknya mau minum ini. Tidak bisa. Gitu. Jadi harus periksa terlebih dahulu apakah di psikolog ini bisa dengan terapi. Kalau misalkan dari terapi dirasa harus melakukan ini, ke psikiater harus dengan obat dan lain-lain supaya membantu. Nah itu harus dari arahan psikolognya. Oke, jadi memang lebih better kita pahami dulu sendiri. Mungkin kalau memang 1 minggu ini tidak ada perubahan, memang disarankan untuk ke psikolog gitu ya Kak Rima ya. Betul, bahkan juga misalkan nih teman-teman sedang bingung terhadap pilihan sesuatu, atau mungkin tidak bisa pengambilan keputusan, atau bahkan pranikah, ingin menikah, itu boleh banget ke psikolog. Jadi nggak harus nunggu sakit dulu teman-teman ke psikolog itu. Dan kalau sudah ada warning dari diri kita tuh harus mengambil ke profesional. Tapi kalau misalkan ingin aja mau sharing dengan psikolog boleh, mau pranikah dengan pasangan, konseling pasangan boleh. Misalkan kalian udah merasa ibu kalian ini itu ada sesuatu yang warning. Ini yang beberapa kali remaja juga tanya, Kak kayaknya punya kesehatan mental terganggu nih ibu saya gitu misalkan. Soalnya suka marah-marah. Marah-marah iya, atau mungkin depresi setelah kehilangan bapak gitu ya. Bisa diajak gitu. Jadi nggak harus kita ke yang psikolog, atau mungkin nggak harus urgent banget baru ke psikolog. Kita harus aware, kita membutuhkan bantuan, kita membutuhkan dampingan, boleh banget mengakses. Oke, ini sambil difikirkan boleh ya teman-teman, kalau memang nanti ada pertanyaan, ini adalah kesempatan emas buat teman-teman bisa tanya, Kak aku kayak gini gitu. Atau misal kalian gak pengen secara frontal kali ya, takutnya nanti atau malu gitu ya, bisa lah ya dikemas, entah Kak aku punya nih teman atau apa, bebas anything teman-teman. Jadi memang kalau bisa memang dimanfaatkan ya kesempatan ini. Entah itu nanti kalian misal ingin kolaborasikan gimana sih Kak managing stress di saat kuliah atau apa, is okay gitu. Terus nih Kak, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu menarik. Apa tuh? Jadi gini, orang-orang itu memang sering banget self-diagnose kan.
Tapi orang-orang itu juga bisa dikatakan kayak judging, yang kayak kenapa sih kamu kok cemas gini aja gitu. Kenapa sih kamu kok suka marah-marah? Kenapa sih gini-gini? Kamu kurang ibadah gitu. Itu yang sering banget yang saya dengar. Coba deh kamu ibadah, kamu dekat sama Tuhan, kemungkinan dari perasaan-perasaanmu itu tidak ada. Nah itu gimana sih cara menanggapi beberapa orang yang seperti itu, dan gimana meregulasi emosi kita karena ada dampak orang yang mengatakan itu juga. Iya, betul. Ini banyak dialami ya oleh mungkin teman-teman gitu. Kamu kurang sholat kali gitu. Kamu kurang sering ke gereja kali gitu. Tuhan itu ada, memang ada itu. Bahwa Tuhan memberikan sakit secara mental juga sama seperti Tuhan memberikan sakit fisik. Misalkan kalian punya diabetes gitu, ya sama. Tuhan memberikan itu, dan Tuhan memberikan dokter, Tuhan memberikan psikolog, Tuhan memberikan psikiater untuk kita akses. It's okay, nggak apa-apa. Kalau memang ada orang-orang demikian, ya sudah tutup. Dan saat kalian sudah merasa itu tidak baik untuk kalian, silahkan menghindar terlebih dahulu. Jangan terlalu di counter. Misalkan, lah kamu kan bla 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 gitu. Nah kita harus memahami bahwa nilai setiap orang itu berbeda. Yang berhasil di kamu belum tentu berhasil di saya. Yang berhasil di A belum tentu berhasil di B. Kalau kamu merasa dengan ibadah dan sholat itu mampu membantu kamu, ya bukan berarti saya dengan ibadah kemudian sakit mental saya hilang. Bisa jadi saya harus ke psikolog untuk mendapatkan bantuan. Itu ya, bantuan tuh nggak hanya berupa beras, minyak, sembako ya. Bantuan juga bisa berarti bantuan secara psikologis. Dan itu nggak apa-apa. Kita berbeda pendapat dengan orang bukan berarti orang harus sama pendapatnya dengan kita. Sama dengan tadi, kita nggak bisa menyamakan persepsi orang tuh plek sama dengan kita. Misalkan kita merasa aku setiap cemas harus ke psikolog, ya bisa jadi ada orang yang tidak setuju. Nggak apa-apa, ya itu nilai mereka. Kita tidak harus menyamakan mereka atau sampai bikin jampi-jampi ke dukun supaya dia sependapat gitu ya. Judging orang tuh pasti selalu ada. Yang bisa membatasi itu diri kita sendiri. Kalau kalian memang cemas dan butuh untuk mengakses, silakan diakses. Kalau kalian cerita ke teman kemudian responnya seperti itu dan tidak menyenangkan, ya sudah, jangan mengharapkan dia untuk menerima. Jangan juga mengharapkan dia untuk memberikan feedback yang baik, karena nilainya bisa jadi berbeda. Maka carilah profesional yang objektif. Maka dari itu biasanya psikolog itu tidak mau menerima temannya untuk konseling. Oh gitu ya. Betul. Kenapa tuh Kak? Akan bias gitu ya? Betul, akan menjadi bias. Nah, atau saudara itu tidak menerima teman-teman karena nanti ada penelitian sebelum-sebelumnya itu. Makanya ada bedanya antara konseling dengan curhat gitu. Kalau konseling itu bisa dilakukan di mana konseling itu dilakukan dalam satu waktu dengan batas waktu tertentu dengan profesional. Kalau curhat itu di mana aja, di atas motor bisa, di depan kamar mandi bisa, di kelas bisa, di mana aja bisa kalau curhat. Kalau konseling harus ada suatu kondisi tertentu di mana kita bisa menceritakan dan ada profesional yang ada di sana. Oke, jadi emang gak bisa disamaratakan ya Kak. Ada beberapa orang yang memang sudah tenang dengan mendekatkan diri dengan Tuhannya. Ada beberapa orang yang memang harus dibantu oleh ciptaan dari Tuhan tersebut, yaitu adalah psikolog atau psikiater sendiri gitu ya. Oke, ini teman-teman lagi hening banget gitu. Oke, Bu Okta tanya nih. Kita tuh diminta membangun soft skill, endurance gitu ya, daya juang, kemudian tahan banting lah gitu. Karena nanti kalau mau lulus itu kompetisinya nggak main-main. Kompetitor yang akan berebut dunia lapangan kerja ini bukan main bejibunnya. Nah pada saat proses membangun soft skill itu nggak bisa dipungkiri ada mungkin cara-cara itu yang jadinya bahasanya itu kalau misalnya itu kasar gitu ya, menyakiti atau bullying kah dalam tanda satu kutip tertentu. Sementara PR-nya katanya sih generasi sekarang ini generasi strawberry gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman mbaknya gitu ya, kita kalau misalnya mau menguatkan mental, what must to do gitu sama teman-teman ini. Jadi di satu sisi ya tetap harus bangun soft skill, nggak mungkin terus-terusan dielus ya. Tapi jangan sampai gara-gara dosennya malah dia depresi gitu ya. Itu sih. Apa sih yang menyebabkan perubahan ini? Bisa jadi Gen Z itu tumbuh dari lingkungan yang serba instan. Kita lahir sudah ada handphone. Bayangkan semudah apa hidup kita ya. Lapar tinggal GoFood, mau pengen ini tinggal pesan,
instan, 2 jam sampai. Bahkan sekolah sekarang ada Grab, Gokar, super easy. Dan kadang orang-orang dengan di usia atas kita tuh melihat sangat kemudahan. Kamu sudah enak hidup sekarang itu, kenapa kamu tuh banyak ngeluhnya? Pertama kita harus menyadari dulu bahwa setiap generasi itu punya problemnya masing-masing. Mungkin di generasi boomer atau generasi kakek nenek kita itu tumbuh dengan orang tua yang setelah peperangan gitu. Jadi harus waspada terus, strict, kaku, kemudian sangat berorientasi ke depan gitu. Mereka tuh sangat strict sekali. Kemudian generasi milenial, beberapa dari generasi milenial itu tumbuh dalam tekanan ekonomi ya, krisis moneter, kemudian kondisi Indonesia pasca kemerdekaan itu kan terkait ekonomi lumayan ya. Jadi mereka termasuk orang yang tahan banting dalam pekerjaan. Apa aja dilakukan. Kalau kita tanya orang tua kita yang di generasi milenial, coba tanya dulu ibu cita-citanya apa tapi kerjanya apa. Bisa jadi tidak sesuai karena bagi generasi milenial yang penting kerja, yang penting dapat uang, yang penting bisa seperti itu. Kalau Gen Z yang penting hidup. Work life balance gitu. Work life balance harus balance. Jam 5 pulang selesai, oke, bye. Kita lanjutkan besok. Sedangkan kalau milenial kan loyalitas gitu ya. Saya di perusahaan ini maka saya harus memberikan yang paling baik. Sedangkan Gen Z sudah berbeda nih. Yang penting kerja, dapat duit, selesai, pulang. Kuliah yang penting selesai, ya udahlah, nggak organisasi, pulang. Gitu. Nah itu akan jadi perbedaan, termasuk juga dalam berkomunikasi. Mungkin generasi di atas Gen Z itu biasa aja ya saat dikerasin gitu. Kamu jangan kayak gitu secara langsung di depan orang banyak, maka dia akan fine-fine aja. Oh ya saya salah, oh ya saya harus memperbaiki ini. Sedangkan Gen Z bisa diviralkan. Nah itu ada perbedaannya teman-teman. Kenapa demikian? Ya sudah berbeda pola komunikasinya, berbeda di medianya, sosialnya. Sosial pun menjadi sangat luas dan sangat cepat. Yang bisa kita lakukan sebetulnya melihat situasi dulu ya teman-teman, ibu. Tetap memberikan arahan tanpa dengan membandingkan pertama. Kemudian ini juga menjadi problem bersama dengan saya juga di dalam perusahaan kami juga menjadi problem generation ini. Bisa juga dengan diajak komunikasi 2 arah. Kamu tuh pengennya seperti apa sih? Itu. Kamu lebih nyaman seperti apa? Kamu lebih kira-kira kamu lebih produktif kalau dosen tuh seperti apa? Itu. Kadang memang tantangannya adalah satu mahasiswa tidak sama dengan mahasiswa yang lain sehingga tidak bisa menerapkan metode yang sama. Itu memang tugas dosen ini super berat ya. Sama-sama mau belajar. Teman-teman Gen Z juga harus belajar bahwa emang bahasanya seperti itu, maka saya harus lebih legowo, saya harus lebih sabar terkait ini. Jangan emang orang itu orang gila, emang dia jahat kayak gitu ya. Jangan juga seperti itu ya teman-teman. Dan juga Bapak Ibu dosen mungkin bisa lebih mengajak teman-teman Gen Z ini berdiskusi gitu. Kalian ini lebih nyamannya di mana? Kalian lebih suka apa? Jangan sampai muncul juga membandingkan untuk mencari solusi. Saya dulu kayak gini bisa, masa kamu nggak bisa? Nah itu juga menjadi hal yang problem juga dalam diri kita. Nah itu kan dulu Bu, ya kan sekarang beda, kocak. Nah itu kan nggak bisa juga diterapkan. Nah itu juga sama-sama ada toleransi antara generasi yang atas dengan generasi yang bawah. Bisa dengan komunikasi dulu. Kalau nggak bisa saya bersama-sama, misalkan ada satu nih masih yang problematik banget, kamu mau ini nggak bisa, ini nggak bisa. Coba ditanya kebutuhan dia apa. Biasanya kalau Gen Z butuh, baru dia akan mencari. Gitu ya. Karena biasanya kita butuh informasi baru kita cari, kita baru searching. Bukan informasi itu datang kita butuh baru kita searching. Kita pengen cari informasi baru kita cari. Maka dari itu biasanya hal yang bisa dilakukan adalah kamu tuh butuh apa, kamu tuh ingin apa. Batas saya segini, kamu tuh harus seperti ini. Itu. Kita memang harus belajar memahamkan konsekuensi karena ini fenomena yang baru aku lihat juga ya Kak. Remaja-remaja itu takut berkomitmen Bu. Takut berkomitmen. Ini yang menjadi problematik juga. Berkomitmen contohnya ya banyak teman juga yang sekarang tidak berkeinginan untuk menikah ya. Karena mereka takut berkomitmen. Bahkan pacaran pun jarang. Karena takut berkomitmen. FWB, temenan aja, kita temenan aja deh gitu. Kan temenan aja juga bisa ngopi bareng. Nah, itu kan. Ya udah nggak usah ada status gitu ya. Nggak ada status gitu. Karena beberapa takut dengan komitmen. Maka dari itu kita
gali rasa tanggung jawab terhadap komitmen itu. Memang susah ya teman-teman, karena bisa jadi Bu, dari kecil ada anak yang tidak diberikan kesempatan untuk memilih, tidak ada kesempatan untuk menentukan pendapat mereka, sehingga mereka juga akan berbeda-beda yang setiap anak untuk treatmentnya. Maka dari itu yaitu dari toleransi. Gen Z juga harus toleransi, jangan maunya ditoleransiin terus, dan teman-teman Bapak Ibu dosen juga toleransi, memang Gen Z seperti ini, jadi harus lebih banyak diajak diskusi. Oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini menarik ya pertanyaan dari. Oh, silakan. Terima kasih ya Bu Okta, udah memicu teman-teman untuk bertanya. Kebetulan aku lagi jalanin tugas akhir dan aku ngangkat topik kesehatan mental remaja memang. Jadi mungkin aku mau pertanyaanku untuk sebagai literasi di ini sih gitu. Nah, mungkin aku mau nanya tuh berdasarkan orang yang udah pernah konseling ke Karima gitu. Jadi secara jawabannya gitu. Kira-kira apa yang dirasakan atau di dalam benak pikiran si penyintas ketika ingin melakukan self harm atau bahkan sampai bunuh diri gitu. Aku mau tanya itu sih. Tapi maksudku dari orang-orang yang udah pernah konseling ke Karima, apakah mungkin ada yang sampai ke tahap itu gitu, dan kalaupun ada, aku mau dengar jawabannya gitu. Oke. Itu sih. Cukup berat ya. Dan menarik ya ini. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda ya. Misalkan ada 10 orang dengan kasus anxiety, bisa jadi ada 110 ekspresi yang mereka berikan. Nah, itu kan berbeda-beda. Tapi beberapa kasus yang pernah kita dampingi itu, mereka pertama adalah cemas, ketakutan. Kemudian mereka juga kebanyakan saat ingin melakukan bunuh diri itu marah, emosi, sedih, dan itu meluap-luap. Bisa jadi mereka karena terlalu lama memendam hal itu, merasa saya nggak pernah boleh nangis sama orang tua, makanya saya berasa bisa nangis saat di ruang konseling, hingga mereka merasakan hal itu. Kemudian kalau teman-teman yang self harm gitu, ada banyak hal. Kalau di teman-teman SMP yang sekarang di Surabaya ngetren, itu ada tren barcode namanya. Mereka tuh melakukan ini self harm bukan karena apa ya, memang karena ngetren aja gitu. Ada banyak juga. Ya itu miris ya. Trennya itu nggak hanyalah bubu ya sekarang, teman-teman remaja SMP yang sudah dilaporkan ke kami itu tren self harm. Jadi bukan hanya karena masalah psikologis, tapi takut ketinggalan teman sebayanya. FOMO-nya itu buruk teman-teman. Kalau teman-teman dengan self harm itu biasanya yang betul-betul pernah ke kami itu karena mereka tidak bisa mengendalikan emosinya itu, dan merasa bahwa dengan menyakiti dirinya sendiri itu bisa melampiaskan emosinya. Itu rasa sakit. Kadang orang dengan self harm itu tidak ingin mati kok teman-teman, tapi ingin merasakan apa ya, melampiaskan rasa sakit di hatinya, emosinya tuh di anggota tubuhnya yang lainnya. Dia merasa puas gitu kakak maksudnya? Atau bisa jadi kalau lega sih, gitu ya? Lega, lebih lega gitu loh. Walaupun tuh hal yang buruk ya teman-teman. Nah kalau seperti itu sudah mulai warning sekali, dan memang harus ada pengawasan terhadap orang-orang terdekatnya, menjauhkan barang-barang yang tajam, baik silet, kaca, gunting, semuanya. Self harm itu nggak hanya silet-silet loh teman-teman, tapi termasuk juga makan seblak level banyak banget, walaupun kita tahu kita punya GERD, itu termasuk self harm. Kalau udah makan seblak ini baru aku tenang, nah itu juga warning juga. Kemudian menjambak rambut, membenturkan kepala, menendang, kemudian mencelupkan diri dalam air, itu juga salah satu bentuk self harm dan berbagai macam. Biasanya itu self blaming juga, menyalahkan diri sendiri sehingga yang menyakiti diri sendiri, merasa dirinya tidak pernah cukup, merasa dirinya salah, sehingga karena dia tidak bisa menyakiti orang lain, dia menyalahkan dirinya sendiri. Itu biasanya seperti itu, dan itu akan berbeda sih setiap orang penyebabnya, tapi ya kebanyakan karena penerimaan terhadap problemnya tuh masih dalam tahapan yang mungkin perlu diarahkan. Kalau kakaknya mau penelitian lagi, boleh ke klinik kami langsung.
Kami bisa menerima banget teman-teman yang mau penelitian terkait ini. Ada konselor di sana yang bisa diajak wawancara juga. Teman-teman mengambil data di sana juga boleh. Yang penting ada konsennya, ada surat izin, dan ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Oke, semangat ya bikin Sama-sama. laporannya. Oke, yang belakang tadi kayaknya udah mau tanya ya? Perkenalkan, nama saya Santi. Saya mau tanya mengenai yang tadi kakak sempat sampaikan. Tadi kan kakak sempat menyampaikan kalau kita itu jangan mudah untuk cut off seseorang karena bisa aja di luar sana kita ketemu orang dengan karakter yang sama kayak gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita tuh ada di situasi teman kita atau orang terdekat kita itu tuh suka cerita tentang hal yang sama, lalu mungkin hal-hal yang menyedihkan atau mungkin masa lalunya yang nggak enak ke kita. Kayak kadang-kala kan kalau misalnya orang cerita terus ke kita, bisa aja itu kayak bikin mental kita sendiri tuh nggak enak gitu, atau mungkin kita ke-trigger gitu. Soalnya sejauh ini menurut saya suka cut off seseorang yang kayak saya rasa merugikan gitu. Terus apa yang kira-kira harus saya lakukan kayak gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Ada juga ada main X Twitter. Gak ada Dengannya tadi my ex kayaknya. main X Twitter. Main ya kayaknya generasi Z itu kayaknya nggak mungkin gak main gak sih tidak Kak? mungkin tidak punya. Iya tidak mungkin. Seperti Tidak mungkin TikTok. tidak punya. Oh my god. Saya itu tempat nyampah. Iya, ini tempat nyampah di Twitter itu. Di Twitter ada komunitas marah-marah. Nih, ada yang tahu? Ya. Itu marah banget nih. Jangan-jangan banyak penulisnya. Enggak dong. Marah karena gregetan karena temannya menceritakan hal yang sama berulang terkait apa yang nggak masuk akal. Kamu udah tahu pacarmu itu toksik, udah tahu pacarmu itu nggak berguna, kamu bayarin terus semuanya, bahkan bayarin kuliahnya, tapi balik lagi gitu. Dan itu berulang hingga berkali-kali sehingga si pencerita ini merasa draining banget emosionalnya. Setelah diceritain dia jadi capek, dia jadi ke-trigger lah ya, ke-trigger secara emosionalnya. Itu memang berpengaruh loh teman-teman. Energi negatif itu menular. Begitu juga energi positif. Kayak kita dekat dengan orang-orang yang bahagia, yang senang, yang happy, yang selalu merangkul gitu ya. Kita kan juga ikut senang kan? Kita merasa diterima, kita merasa bahagia juga. Nah itu berlaku juga dengan orang-orang yang membawa negatif energi. Setiap ketemu dia selalu mengeluh. Setiap ketemu dia selalu sambat. Setiap ketemu selalu bercerita hal yang sama. Aku tuh dapat kekerasan dari pacarku, tapi gimana aku sayang. Muter terus seperti itu. Nah itu sangat emotional draining ya teman-teman. Tapi apakah dengan meng-cut off itu berhasil? Kakak siapa namanya? Kak Santi. Kalau meng-cut off satu orang, bisa jadi teman yang lainnya juga akan menceritakan hal yang kayak gitu berulang lagi, dan itu nggak akan putus dengan satu orang teman-teman. Akan ada terus orang seperti itu. Lantas apa yang bisa kita lakukan ya kan? Mau dijudge itu juga nanti kita dilaporkan, mau diviralkan itu juga gregetan. Kita nggak bisa memviralkan seketika itu juga. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita mengetahui batas diri kita dulu. Tuh ya. Aku udah nggak kuat nih denger ceritamu, terlalu berat. Kamu tak antar ya ke psikolog. Itu bisa dengan demikian. Aku kemarin baru dapat materi kesehatan mental deh. Kayaknya kamu ini sudah harus ke psikiater atau harus ke konselor. Aku mau kok nganter kamu. Tuh ya. Kita sebagai manusia jangan hilang manusiawinya. Kita sebagai human jangan kehilangan humanisnya. Kalau ada orang seperti itu, bisa jadi dia butuh pertolongan. Kalau nggak dengan kita, bisa jadi dengan teman yang lain, dia akan menceritakan lagi. Ini dapat negatif energi juga nggak hanya mbaknya, tapi teman-teman yang lainnya juga. Kalau kita sudah aware, ya kan udah dapat nih. Kok cantik banget saya. Iya lagi saya juga baru sadar loh, kok udah bukan gitu. Nah, karena kita sudah aware, sudah dapat materi ini, berarti kita bisa menyarankan. Ayo aku antar ke konselor, ayo aku kenal nih ke sebaya bisa cerita. Kayaknya karena aku udah nggak kuat denger cerita kamu, takut terbawa aku. Jujur aja nggak apa-apa. Itu batasan kita sebagai diri kita. Aku nggak mampu denger cerita kamu lagi. Kayaknya kamu harus ke konselor. Aku nggak bisa menyelesaikan masalahmu ini. Nggak apa-apa. Kita juga manusia punya keterbatasan kan. Nggak harus teman curhat harus kita selesaikan. Karena kalau kita memaksa untuk menyelesaikan problem teman, kalau tidak terlaksana kita akan marah sendiri. Kita akan gregetan sendiri. Kan udah jelas problemmu tuh ini, maka harus penyelesaiannya seperti ini. Itu orang waras.
Orang yang sehat secara mental, psikologi posisinya jalan. Kalau orang dengan problem yang kondisi psikologisnya tidak baik, maka dia tidak akan membuat keputusan dengan baik seperti materi yang awal-awal tadi. Maka memang harus diarahkan. Jangan mudah cut off dalam artian misalkan orang negatif kelihatan dari awal udah negatif, cut. Orang ini pernah ngomong jelek, cut. Semuanya cut, langsung secepat itu. Itu juga nggak baik ya teman-teman. Bisa jadi mereka yang salah atau kita yang tidak bisa menerima lingkungan kita. Itu. Jadi diarahkan dulu aja dengan konselor atau dengan psikolog, kasih kontak. Kalau curhat di WA misalkan langsung kirim kontak sebaya. Kalau curhat mulai kasih kontak sebaya, langsung aja dikirim. Kamu harus konseling ke profesional. Itu. Jadi nggak apa-apa kita nggak jadi superhero yang menyelesaikan semua masalah. Kita menjadi pemeran tambahan juga nggak apa-apa, NPC juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita bisa mengarahkan teman-teman kita yang membutuhkan. Oke, seperti itu ya Kak Santi ya. Jadi sebelum teman-teman tanya lagi nih Kak, kalau kata Kak Santi tadi itu berarti tipikal orang yang mudah cut off. Tapi gimana sama seseorang yang tidak bisa cut off dan dia tuh kayak punya kemelekatan gitu sama seseorang. Jadi bisa jadi mungkin lebih sederhananya nggak bisa gampang move on atau ngerasa bahwa selalu ditinggalkan atau apa. Aduh, itu seperti apa Kak? Ada pernah lihat temen yang nggak bisa kalau nggak punya pacar? Ada ya? Nggak bisa, Banyak ya? nggak bisa, jomblo 5 hari itu sudah neraka baginya. Aduh, 5 hari lagi, cepet amai. 5 hari, belum juga 1 bulan. Benar dia. Belum sebulan, dia harus cari pasangan lagi, nggak cewek nggak cowok ini. Aku harus punya pasangan, aku nggak bisa nggak punya pacar, aku harus curhat, aku harus punya teman sleep call dan lain-lain. Warning ya itu teman-teman, itu harus diperiksakan, juga harus bercerita ke psikolog. Karena saat kita meletakkan kebahagiaan kita pada orang lain, saat orang lain tersebut hilang, maka kita kebahagiaan juga akan hilang. Itu namanya dependent, bergantung. Kalau independen itu sudah mandiri secara emosional, secara fisik, secara kemampuan dia itu termasuk perkembangan usia dewasa. Ini masuk, dulu saya meneliti hal ini ya terkait attachment atau kelekatan, dan lumayan booming ya hari ini attachment ini, secure attachment, insecure attachment. Bisa jadi hal itu ada karena dulu teman-teman tidak merasa aman dalam perkembangannya saat keluarganya, dengan keluarganya. Kelekatan itu muncul dari keluarganya dulu nih Kak, baru nanti kelekatan pertemanan. Kalau kelekatan dengan keluarga itu sudah tidak baik, maka dia akan mencari kelekatan itu di orang lainnya. Itu. Nah ini juga sering kali disalahartikan ya, kayak misalkan ya saya nggak punya figur ayah, maka saya akan pacaran dengan bapak gitu misalkan. Ini hal yang banyak di kami juga itu Kak, bahwa ketidakmampuan untuk dependen atau mandiri itu bisa jadi karena ada masalah pada saat pertumbuhan mereka gitu. Teman-teman, trauma itu tidak hanya hal yang terjadi, tapi juga hal yang tidak terjadi. Contohnya seorang anak bisa jadi ada trauma dalam dirinya karena tidak terjadi perhatian dari orang tuanya, tidak terjadi kasih sayang, tidak terjadi komunikasi dengan orang tuanya. Itu kan tidak terjadi ya, yang menimbulkan rasa trauma. Anak selalu mencari ketenangan, kesenangan. Misalkan anak-anak yang kekurangan figur ayah, terutama perempuan, maka akan mudah dihasut oleh om-om gitu ya, atau yang lebih tua. Sugar daddy itu bukan daddy yang punya diabetes ya. Daddy yang suka makan itu gula, bukan ya? Makan gula ya, bukan. Nah itu juga menjadi salah satu hal. Contohnya dia tidak mendapatkan kasih sayang dengan orang tuanya, tidak mendapatkan kasih sayang keluarganya, ditolak oleh keluarganya, bahkan cerita sedikit ditolak, kamu tuh gini, kamu tuh seperti ini. Saat dia berada di lingkungan pertemanan, dia merasa diterima, maka dia akan merasa kelekatan itu, terisilah tangki kosongnya. Itu. Makanya calon ibu atau calon ayah di sini ya, penuhi tangki cinta anak kalian. Atau yang nggak pingin punya anak nih, child free ya penuhi tangki cinta ponakan-ponakan kalian. Kalau kalian belum penuh sekarang, penuhilah dulu dengan diri kalian.
gitu ya. Karena kalau sudah kosong dan harus dipenuhi dengan orang lain, saat orang lain itu berubah atau menjadi racun, itu akan hal yang negatif juga diri kita. Sehaus-hausnya kalian kan nggak mungkin minum racun ya. Harus kita pahami dulu nih Kak, terkait itu bahwa harus mandiri. Mandiri itu bukan terkait bisa motoran sendiri, tapi mandiri secara emosional juga gitu. Jangan meletakkan kebahagiaan kita pada orang lain. Oke, itu ya. Ada nggak sih di sini yang nggak bisa move on? Oh banyak. Oh my Atau God. jangan-jangan Bu Fitri sendiri yang bisa move on. Bu nggak move on sama siapa Bu? Jangan ya Dek ya. Jangan Bu ya, bukan Dek lagi. Oh iya, jangan ya Bu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Makin banyak, seru nih. Oke, mungkin Mbak yang berpasmina hitam ini boleh? Saya itu merasakan jika sendiri, ada yang pernah di sini nggak kalau sendiri tuh ngerasa kayak ya apa ya, sedih, bawaan itu kayak aku tuh sendirian di dunia ini, asik kayak gitulah. Kayak sendiri di dunia ini. Gen Z terus nggak sih, Kak? habis itu habis itu kayak ada trauma-trauma yang dulu itu kayak inget lagi gitu loh. Terus mohon maaf nih kakak tadi kan menyayat. kebetulan hampir nggak hampir ya, udah melakukan seperti itu. Jadi kayak emosionalnya tuh kayak bener-bener kependem sendiri gitu. Tapi kalau kayak sekarang gini lah, kayak lagi beraktivitas tuh kayak ada tombol on off-nya sendiri gitu Kak. Kayak di saat sendiri dan merasa ngerunungin diri tuh kayak bener-bener down banget, kayak hampir aku pengen nggak ada aja gitu loh. Tapi kalau kayak beraktivitas tuh kayak ya udah nggak apa-apa, flat aja, biasa aja. Tapi kalau kayak pulang ke rumah habis gitu kayak gitu lagi, dan itu kayak berkelanjutan setiap hari. Dan saya merasakan itu selama dari SMP sampai sekarang. Jadi kayak tips apa nih, mungkin kakak tadi udah bilang beli seblak level gini. Saya sudah bolak-balik masuk ke rumah sakit ya Kak ya, karena seblak juga ya. Gimana nih tips dan triknya Kak? Makasih. Terima kasih ya. Tadi udah mau namanya bercerita. siapa Kak? Kayak belum kenalan nggak sih? Gitu ya, harus kenalan ya. Iya. Bisa dipanggil Rahma aja. Oke, Rahma. Oke. Terima kasih ada mau bercerita dan sharing ke teman-teman semuanya. Cukup berat ya. Tips and triknya, sepi dan kesepian tuh berbeda. Sepi itu objektif, kesepian tuh subjektif. Bisa jadi kita di ruang yang sendiri kita nyaman ya karena saya sudah merasa aman dengan diri sendiri, dengerin musik, main film, seharian di rumah nggak masalah, ke jalan ke mall sendiri nggak masalah. Tapi kesepian itu adalah suatu kondisi subjektif. Yang mana walaupun rame, karena tetap kesepian merasanya ya saya merasa kesepian. Walaupun ada pacar, kalau saya nggak merasa klop, saya tuh merasa kesepian. Kalau saya walaupun temennya 10.000, kalau saya merasa kesepian ya kesepian. Nah itu adalah perbedaannya teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, cari bantuan. Itu jelas, cari bantuan. Harus menerima fakta bahwa kita butuh pertolongan. Sama kayak kita lagi sakit ke rumah sakit, secara mental kita juga butuh bantuan. Kalau seperti itu biasanya karena kita terlalu menekan, ada tombol on off biasanya itu karena kita bisa menempatkan diri kita. Biasanya kalau sama teman-teman nggak semua orang bisa menerima aku yang seperti ini, nggak bisa semua orang menerima aku yang dengan gangguan ini gitu. Maka kita membuat versi kita yang bisa diterima orang lain gitu. Berarti kamu juga masih dalam proses untuk menerima dirimu sendiri yang seperti itu. Nah berarti memang harus diselesaikan dulu gitu. Masalah yang sudah tidak muncul bukan berarti hilang. Bisa jadi kita memendam. Nah itu, memendam itu bukan hal yang baik teman-teman. Contoh, ada pengalaman traumatis, dimarahin oleh orang tua hingga membuat kita shame, malu gitu ya, malu dengan diri kita. Tapi hal itu tidak pernah diungkapkan, ditekan. Oh ya saya nggak boleh nangis, saya nggak boleh marah, ditekan terus. Itu bukan hal yang baik teman-teman. Nggak marah, nggak meledak-ledak itu bukan hal yang baik juga. Caranya adalah dengan meregulasi emosi dulu. Saya lagi sedih, oh ya kenapa saya sedih, harus tahu dulu. Oh ya saya marah karena A, B, C, D, E. Tapi yang baik itu tadi tidak meledak-ledak dengan marahnya. Kemudian tidak histeris karena kesedihannya. Harus memahami dulu emosinya. Kalau sudah seperti itu, berarti memang harus ada terapi gitu ya. Harus ada pengobatannya dengan memahami apa sih yang terjadi di masa lalu saya gitu. Apa yang harus saya terima sekarang.
Jujur saya juga pernah mengalami hal itu. Dulu saat masih kecil nama saya bukan dipanggil Rima tapi dipanggil Nevi gitu ya. Sehingga kalau saya dipanggil Nevi itu saya merasa bahwa diri saya belum umur 25, tapi saya masih anak-anak. Karena setelah saya cari tahu, saya sempat ke psikolog juga, ternyata itu ada hal yang warning saat saya kecil. Dan itu harus diperbaiki dulu sehingga saya bisa menerima Rima dan Navila dan Nevi ini. Mungkin dengan hal itu bisa dengan dampingan yang saya lakukan biasanya itu adalah berkomunikasi dengan saya yang masih kecil. Itu. Kalau saya ketemu dengan saya yang 10 tahun, saya akan bilang kamu cantik, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu bertahan di ini, kamu anak pertama yang keren banget, kamu nggak hitam kok, kamu cantik gitu. Aku akan mengucapkan itu terus untuk mengobati masa kecilku. Sehingga yang sekarang, masa kecilku akan menerima aku yang sekarang, dan aku yang sekarang akan menerima masa kecilku yang dulu. Itu adalah proses yang sangat panjang. Dan itu tidak bisa sesingkat itu. Kita semua lahir dengan banyak kekurangan ya. Nggak ada sekolah menjadi orang tua ya teman-teman. Jadi ada juga harus ada forgiveness atau memaafkan kekurangan dari orang-orang lain akan diri kita. Supaya kita juga bisa move on. Move on itu nggak hanya dengan pasangan ya, tapi juga dengan peristiwa masa lampau. Move on bukan melupakan, tapi move on itu menyembuhkan. Proses yang panjang, tapi dengan kamu duduk di sini berarti kamu juga mau pingin baik-baik aja. Oke, boleh dong berikan dukungan ke teman-teman kita. Thank you banget ya atas sharing-sharingnya. Semoga dari cerita Kak Rama ya tadi ya, Kak Rahma bisa menjadi inspiratif juga buat teman-teman. Oke, tadi kayaknya ada 2 orang. Wah, 4 sekarang. Wow, banyak. Boleh, disilakan. Halo Kak Irma, nama saya Dito. Dito. Ya. Oke. Mungkin saya izin mau bertanya 2 poin. Untuk poin yang pertama, sebenarnya terkait isu kesehatan mental itu sendiri. Mungkin tadi teman-teman dari Kak Irma udah tanya apa sih kesehatan mental menurut teman-teman, ada yang ngomong depresi, anxiety atau lain sebagainya. Tapi kan itu hal-hal yang negatif. Tapi Kak Irma tadi juga ngomong kok nggak ada yang nyebutin hal-hal positif kayak kepercayaan diri kayak gitu. Nah di posisi saya yang sekarang ini yang mungkin udah nggak umur kecil lagi, udah usia dewasa, dimana saya mau nih berubah kayak gitu. Nah gimana sih menurut Kak Irma sendiri untuk mengalihkan perasaan-perasaan negatif menuju perasaan positif yang utamanya di mana kita harus menerima terlebih dahulu perasaan negatif itu bahwa itu ada dan mungkin melukai kita seperti itu. Nah untuk poin yang kedua yang ingin saya pertanyakan adalah terkait konsultasi ke psikolog atau psikiater. Mungkin ada sebagian dari kita yang denial lah kalau misalnya ke teman itu nggak direspon seperti apa yang kita mau. Kadang kan emang Gen Z kan rata-rata gitu ya, kalau kita cerita itu kok kamu responnya kayak gini sih kayak gitu. Hati kita nggak suka lah. Kalau ke psikolog atau psikiater sendiri kadang itu ada rasa ketakutan tersendiri. Nah itu gimana sih itu untuk yang poin kedua? Kalau ada guyonan dari saya mungkin itu kita kalau ke psikolog atau psikiater itu mahal nggak sih? Terus bisa BPJS nggak? Gitu. Terima kasih. Oke. Yang Kak highlight adalah yang terakhir Kak. Apakah bisa pakai BPJS betul? Mahal atau enggak? Silakan Kak. Ya, gitu. Yang pertama tadi bagaimana sih mengalihkan ya perasaan negatif, karena kita udah terlalu banyak nih dapat asupan negatif dari media sosial sekitar kita. Nah itu pertama adalah satu, kalau ada konten di media sosial langsung not interest. Cara mudah kan? Cara mudah, not interest, supaya nggak muncul di FYP kalian. Depresi, cutting, langsung not interest. Kemudian gali apa yang positif dari diri kalian. Itu hal yang beberapa teman-teman remaja itu khawatirkan setelah beranjak dewasa atau quarter life crisis, itu kebanyakan adalah menyalahkan orang lain seperti yang tadi. Contoh sederhana adalah dia depresi sendiri karena nggak dapat pekerjaan, karena memang cari kerja super susah sekali ya di yang sekarang ini. Betul kata Ibu Octavian tadi. Dia dengan menyalahkan orang lain tuh merasa dirinya baik-baik saja. Nah itu hal yang negatif juga. Ya kan kamu enak pinter bahasa Inggris, aku kan nggak pinter bahasa Inggris makanya nggak bisa keterima di sana. Nah itu blaming orang lain, itu udah mulai dikurangin lagi. Kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang positif juga.
Itu ya, positif itu membawa energi yang positif, dia mampu mengarahkan kebaikan. Kemudian teman-teman yang tidak judgement, teman-teman yang aware terhadap ini juga, teman-teman yang menerima kekuranganmu. Tapi sebelum teman-teman menerima, kamu harus menerima dulu. Tuh, saya menerima bahwa saya ini emang orangnya teledoran, apa yang bisa saya lakukan gitu. Boleh dilakukan dengan cara melakukan listing. Apa sih kekurangan saya Kak tadi ya? Kekurangan saya apa? Kemudian kekuatan saya apa gitu. Kemudian kalau sudah mengetahui kekurangan kalian, kita tinggal milih mau menghilangkan atau merubahnya atau menerimanya. Ada beberapa hal yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Contoh, kekurangan saya nggak bisa matematika, gitu ya. Sangat kalau di tes IQ matematika saya minim sekali. Sudah ada tesnya, memang minim sekali matematika saya, eksak. Dan itu saya terima karena memang ya sudah tidak bisa gitu loh. Walaupun belajar bagaimanapun saya kan tetap kalah dengan orang-orang yang memang cerdas secara matematika. Tapi apakah itu membatasi saya untuk beraktivitas? Tidak. Tapi misalkan ada hal yang negatif, contoh saya adalah orang temperamen. Saya kalau marah mencaci maki contohnya. Contoh teman-teman. Nah itu hal yang bisa kita ubah. Maka mulai melis apa sih yang negatif di diri kita, kemudian apa bisa kita lakukan, dan optimis bahwa proses sekarang itu mungkin sulit tapi akan permudah di masa depan. Itu sekarang mungkin akan struggling, akan berdarah-darah, akan banyak nangisnya, tapi di masa depan mungkin bisa lebih baik. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Menunda 1 akan menambah 100. Itu tadi ya, bisa dimulai dengan listing. Kemudian kalau sudah mulai merasa negatif, cari kata kunci yang menyemangati diri sendiri sebetulnya. Enggak, kamu kuat, kamu bisa. Tuh, kamu cantik banget, kamu keren, kamu orang yang hebat, kamu bisa kok menerima hal ini, kamu kuat, kamu luar biasa. Itu harus ditanamkan pada diri sendiri. Itu bukan kepedean ya teman-teman, tapi lebih kepada penguatan pada diri sendiri. Dulu sebelum saya meng-accept diri saya sendiri, saya tuh merasa diri saya sangat jelek. Saya gendut banget, padahal waktu itu berat badan saya 42 kilo gitu. Tapi saya merasa gendut banget, nggak terima itu gitu loh. Setiap orang ngomong, enggak kok kamu cantik, saya nggak terima. Enggak, aku tuh jelek. Nah itu kan sama dengan kita biasanya. Enggak, kamu tuh hebat kok. Enggak, aku nggak sehebat itu. Nah itu kita menolak bahwa kita tuh mampu. Maka dari itu kita mulai dari menerima diri sendiri dulu. Jangan mengatakan hal negatif ke diri kita. Goblok, Kak pinter, kok bisa sih kamu mikir kayak gitu? Itu akan terus kepada diri kita, beranak pinak nih dalam sini. Maka harus menanamkan yang positif dulu. Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti bantu. Aku pasti mampu, aku pasti bisa. Kalau orang lain aja bisa, berarti aku juga bisa berusaha. Gak apa-apa. Jangan nanamin diri negatif ya teman-teman. Dikurang-kurangin ngomong jelek ke diri sendiri. Kalau lagi sakit, badan secara mental gak ada underdealnya. Ya, jadi harus mulai mengatakan hal yang positif pada diri sendiri gitu. Self affirmation, afirmasi positif ke diri sendiri. Itu nanti akan menanamkan sugesti kita. Maka dari itu biasanya kita dari teman-teman psikologi itu tidak menyarankan untuk self diagnose. Tidak melarang untuk melakukan self diagnose. Sehingga misalkan teman-teman membaca nih di Google gejala depresi, kalian cepat menerka-nerka. Tidak bisa tidur, oh ya aku, tidak bisa seperti ini, oh ya aku seperti ini, aku depresi. Akan tertanam terus sehingga menjadi kenyataan tuh. Oh ya aku nggak mampu sih, emang aku seperti ini. Nah itu, sehingga yang perlu ditanamkan adalah hal yang positif. Tuh aku mampu kok gitu. Enggak, ini aku harus berusaha bisa. Kalaupun lagi sedih, aku lagi sedih seperti ini. Oke, kita romantisasi sedih itu. Kita terima dulu aku sedih seperti ini karena ABCDE. Harus melis. Kita sudah dewasa, kita bisa membaca emosi kita. Aku sedih karena ABCDE, aku marah karena ABCDE. Harus apa aku lakukan supaya tidak meledak-ledak tapi bisa menyelesaikan. Itu. Harus paham dulu, jangan marah karena alasan tidak jelas. Marah aja, nggak tahu dia marah kenapa. Nah, itu juga salah satu hal yang perlu kita urai dulu. Memang nggak mudah ya untuk memahami emosi kita. Karena dari kecil cowok kok nangis. Karena dari kecil cowok kok curhat. Padahal kan kita lahir di dunia kan sama-sama nangis ya. Justru kalau nggak nangis dipukul-pukul sama dokternya. Jadi itu wajar. Nggak apa-apa. Struggle hal ini untuk kemudahan di masa depan. Dan juga terkait tadi ya biaya itu. Kalau di setiap puskesmas itu ada BPJS teman-teman. Kesehatan mental termasuk juga gizi itu bisa diakses dengan BPJS.
di setiap puskesmas ada dan itu gratis. Kalau teman-teman mau konseling yang murah juga bisa di Rumah Sakit Rajiman Widodiningrat atau teman-teman dengan RS Jelawang. Itu ada sesi konseling 50.000 1 jam dengan psikolog. Kalau misalkan teman mau cek dulu lah secara online gitu ya ke kami gratis. Kalau pingin ini pernah diakses sama saudara saya juga di puskesmas tuh gratis. Kemudian kalau memang dirasa butuh bantuan yang lebih itu akan dirujuk oleh puskesmas tersebut ke rumah sakit yang ada psikolog maupun psikiaternya dan itu gratis. Biasanya membayarnya obat, kalau ke psikiater ya obat-obat yang tidak tercover BPJS itu aja. Oke. Sama-sama. Yang lain? Oke, boleh, silakan. Yang pertama itu gimana ya caranya kita biar bisa mengidentifikasi teman kita yang memendam dan yang baik-baik saja begitu. Dan yang kedua itu bagaimana cara kita bisa tahu kalau kita itu memang menendam emosi kita. Karena ada beberapa dari kita itu yang emang ngomongnya baik-baik aja, tapi padahal kalau sendirian dia itu kayak menangis, terus merenung, terus kayak self-blaming, self-hate begitu gak? Dan yang ketiga itu tentang masalah anxiety attack kak. Karena berhubungan saya juga sering terkena anxiety attack, apalagi kalau misalnya berbicara di banyak di hadapan banyak orang begitu. Dan untuk cara mengatasinya itu bagaimana ya kak? Terima kasih. Oke, thank you. Sudah pernah ke psikolog sebelumnya? Belum pernah. Kak. Berarti ke psikolog dulu ya sebelum kita mendiagnose kita punya anxiety. Oh. Nah, cemas itu semua orang merasakan. Nah, tapi bagaimana kita bisa mencegah anxiety attack itu bisa jadi dengan rekomendasi psikolog maupun psikiater ya yang supaya lebih konkret. Nah, kalau pertanyaan pertama tadi gimana sih supaya tahu kalau teman kita tuh memendam gitu ya? Karena mungkin kita sebagai manusia ada empati dan simpati ya, karena merasa oh, kok temanku ini ada berbeda dan lain-lain. Satu, jadilah pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik dulu. Saat teman kita cerita nggak langsung dijudge, nggak dipotong, dan juga tidak menyebarkan informasi itu ke teman-teman yang lainnya. Menjadi pendengar yang baik dulu aja. Karena kalau sudah merasa nyaman, teman tuh akan terbuka sendiri dengan kita. Kalau dia sudah terlihat warning atau mungkin kayaknya aku mau mati aja deh, nah itu langsung arahkan ke psikolog atau psikiater. Atau mungkin aku setiap lihat jembatan itu rasanya ada hal yang mendorongku untuk terjun misalkan. Atau mungkin hal-hal lainnya, contohnya aku tiap malam nangis terus, kenapa ya? Aku nggak tahu masalahnya kenapa. Nah itu juga boleh diarahkan. Kalau terkait diri sendiri, supaya kita tahu mendem atau tidak itu bisa dilihat saat kita dapat emosi jeder. Saat itu juga bagaimana kita bereaksi ya. Kalau kita fine-fine aja tapi malamnya kemudian stres, menghindari orang tersebut, kemudian tidak mau ngomong terkait hal itu, bisa jadi kita memendam. Kalau misalkan kita oh ya fine karena aku salah, next berikutnya menjadikan itu pelajaran dan tetap bisa berkomunikasi dengan orang baik, orang tersebut, dengan banyak orang, itu bisa jadi kita sudah mulai bisa meregulasi emosi kita. Kalau memendam itu bisa jadi tadi itu kak, malam-malam nangis aja atau mungkin menghindari orang. Biasanya juga memendam itu menghindari sebuah topik yang dia rasa pasti akan men-trigger saya, maka saya akan menghindari itu juga belum selesai masalahnya tapi tidak diselesaikan dan memilih menutup dan menjauh. Nah itu bisa jadi menekan emosi juga. Yang tahu adalah diri sendiri nih kak, apakah saya sudah warning banget nih dan aku membutuhkan bantuan. Karena ada juga nih yang lumayan telat penanganan hingga mendengar halusinasi. Melihat halusinasi itu termasuk agak telat penanganannya. Karena biasanya dari awal itu sudah ada gejala tanda-tandanya, misalkan cemas berlebihan atau mungkin merasa tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau teman-teman biasanya itu ada kos remaja itu hoarding disorder atau berada di kos-kosan tidak keluar sama sekali hingga menumpuk sampah banyak, pernah dengar? Pernah tuh, sering tuh. Itu gejala depresi yang harus gejala stres yang berat gitu ya, dan harus ke psikolog maupun ke psikiater. Yang tahu kondisi diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk paham diri kita, dan kita tidak bisa menyalahkan diri kita saat kita tidak paham orang lain. Itu. Batasi apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita terima, dan
pahami juga bahwa kita ini ya manusia terbatas gitu loh, nggak harus memahami semua orang, nggak apa-apa. Kalau memang kamu berniat baik, sampaikan ke temanmu. Kamu kenapa? Kalau ada apa-apa cerita ya, nggak apa-apa tuh sebagai awal aja gitu. Nanti kalau misalkan temanmu nyaman, dia akan cerita. Begitu juga dengan diri kita. Kalau diri kita udah merasa cemas berlebih dan merasa itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, langsung ke psikolog maupun psikiater. Itu pasti ada penyelesaiannya, entah nanti dengan metode-metode tertentu atau mungkin dengan terapi tertentu. Itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari klien. Nggak apa-apa teman-teman, kita nggak perlu malu kok ke psikolog maupun ke psikiater. Kita nggak malu kan kalau berobat karena batuk, ya kan? Kita nggak malu kan kalau kita berobat karena demam berdarah. Sama, sakit mental juga sama dengan sakit fisik, sama bisa sembuhnya, sama bisa ditanganinya. Jadi nggak perlu malu untuk mengakses ke dokter maupun ke psikolog. Oke, one more question. Kira-kira tujuan kita apa ya, kayak kan tadi kan ada berolahraga gitu kan, itu untuk apa, menjaga diri kita untuk stabil, misalkan ada tekanan kita nggak terlalu terbebani, atau tujuan kita itu meningkatkan kebahagiaan. Soalnya kalau kita lihat, saya lihat sendiri tuh untuk meningkatkan kebahagiaan kan ada gratitude gitu kan, bersyukur. Jadi saya kayak agak kayak bingung gitu kalau misalkan kita berolahraga itu tujuannya apakah untuk menstabilkan diri sendiri saja agar enggak kayak dikasih tekanan dikit langsung terbebani banget. Nah, gitu aja sih pertanyaannya. Oke, olahraga apakah mampu misalkan mau nangis gitu, push up gitu ya? Apakah itu membantu, ya kan? Lagi depresi tiba-tiba bench press gitu ya, tiba-tiba nge-gym, apakah membantu ya? Tapi sebenarnya itu membantu, sedikit banyak membantu. Kita punya energi yang berlebihan saat emosi, saat marah dan tidak bisa mengendalikan. Tapi dengan olahraga itu bisa dialihkan dengan lebih baik gitu loh. Daripada mukulin orang ya kan, mending olahraga. Daripada marah membunuh orang, mending olahraga aja ya. Nah itu bisa menjadi salah satu hal. Dan beberapa terapi yang dilakukan diberikan oleh psikiater atau psikolog pada orang-orang dengan depresi bisa dengan berolahraga secara ringan. Berolahraga itu nggak hanya fisiknya aja loh teman-teman, tapi saat kita merasa capable untuk menggerakkan diri itu juga menjadi satu bentuk terapi. Karena orang-orang dengan depresi yang akut bisa jadi merasa tidak bisa apapun. Aku merasa tidak bisa melakukan apapun. Makanya kamarnya berantakan, penuh dengan sampah, itu juga menjadi salah satunya. Kalau yang pernah kami dampingi itu tidak bisa melakukan apapun, bahkan sampai tangannya tuh gembuk karena ototnya nggak pernah kepake. Dia secara sehat, fisik itu sehat semuanya, tapi cara berjalan itu merasa tidak bisa, dia sudah tidak capable untuk melakukan apapun, sehingga olahraga bisa menjadi salah satunya, membangun kekuatan ototnya, juga menjadi membangun kekuatan mentalnya ya. Saya mampu kok, saya bisa kuat, saya bisa ini. Itu bisa menjadi salah satu cara, tapi bukan satu-satunya cara ya. Salah satu cara, tapi bukan menjadi satu-satunya cara. Olahraga, kemudian berinteraksi dengan orang, itu juga menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi gejala stres tadi. Tuh. Sederhana lagi, membersihkan kamar. Nah, itu menjadi terapi yang mudah ya untuk teman-teman yang masih belum mau ke psikolog, misalkan lagi stres banget, cobalah kita aware dengan lingkungan sekitar, entah itu dengan olahraga di lapangan, kemudian dengan cari teman ya, kemudian bisa dengan cara yang mudah dengan membersihkan kamar. Membersihkan kamar itu bisa jadi menata pikiran kita loh. Gitu. Kalau kita tidurnya hidup dan tidak sadar lingkungan kita, sesingkat kamar ini kalau seberantakan itu, bisa jadi ya kita belum bisa membenahi apa di sekitar kita kecil itu dulu. Contoh membersihkan kamar, olahraga lah tipis-tipis, jalan, lihat lingkungan. Jalan ke mall boleh. Yang penting berolahraga, fisiknya dipakai. Dan beberapa orang dengan depresi itu merasa dia sudah tidak berfungsi tubuhnya. Saya udah nggak bisa jalan, saya capek. Itu juga ada namanya psikosomatis, namanya merasa sakit padahal dia tidak sakit. Itu juga jadi harus mencari cara untuk menggerakkan tubuhnya nih, memaksa. Kita harus paksa dulu nih untuk berolahraga atau bergerak lah setidaknya kalau teman-teman dengan depresi yang cukup berat. Tapi balik lagi, saya nggak bisa mendiagnosis, harus ke psikolog maupun ke psikiater begitu. Oke, mungkin yang terakhir yang paling belakang tadi kan kayak udah mau tanya ya, tapi harus dioper ke depan. Boleh kakak yang pakai kemeja kotak-kotak?
ada kenalan saya yang dia itu kayak tertekan karena ekspektasi orang tua gitu loh. Jadi kayak kamu harus sukses, kamu harus menaikkan mengangkat nama keluarga gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus orang tuanya itu lakukan. Makasih. Expectation Kak. Ini banyak banget sih, bukan hanya ke orang tua, bisa jadi ke pasangan, ke temen, atau kita juga menaruh ekspektasi ke seseorang juga gitu. Ya, ekspektasi itu selalu mempunyai berbeda dengan harapan. Harapan itu yang realistis ya. Kalau ekspektasi itu bisa jadi tidak realistis. Anak itu ya, kalau saya pernah jadi anak juga tapi belum jadi orang tua ya. Sebagai anak nggak mungkin dong nggak pengen orang tuanya bahagia ya, nggak mungkin dong nggak ingin membahagiakan orang tua, nggak mungkin dong aku pengen pengangguran aja deh biar orang tuaku yang merawat aku sampai aku meninggoy, nggak juga ya kan. Saya rasa kalau ada pemikiran seperti itu harus ke psikolog ya. Tapi anak-anak yang sehat secara mental tentu nggak ada pemikiran seperti itu, pasti ingin membahagiakan orang tua, pasti ingin menyenangkan orang tua. Tapi memang tidak semua orang tua itu tahu terkait kesehatan mental. Sama dengan tadi gap generations. Dengan generasi dulu mungkin dengan tekanan misalkan kamu kenapa nggak dapat beasiswa, kamu harus ini, kamu harus ini. Dia merasa terpacu tuh untuk mendapatkan itu. Tapi untuk generasi sekarang malah makin males. Rasain deh habis ini aku kurir narkoba aja gitu. Contoh ya kan. Kenapa contoh? Karena ada memang Kak di LPK lapas anak itu seperti itu. Karena terlalu dituntut orang tuanya. Jadi dia melakukan hal yang kejahatan biar sekalian aja itu. Nah, mungkin saya rasa di sini teman-teman udah dewasa semuanya ya. Dia bisa menentukan baik buruk ya supaya tidak terjadi. Yang bisa dilakukan adalah kita tidak bisa memaksa orang tua kan. Yang bisa kita lakukan adalah ya sudah, orang tua seperti itu kita dengarkan saja, tapi yang tahu potensi diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau orang tuanya memang bisa diajak ngobrol, coba sampaikan pelan-pelan aja, nggak dengan emosi. Tapi kadang kalau ngomong dengan orang tua, kenapa ya bawanya emosi itu kenapa ya? Tahu nggak kenapa? Iya, jadi kepo juga kenapa ya? Soalnya saya juga kadang gitu. Kalau temen ngomong jelek misalkan ke kita pun ya udahlah ya, namanya juga teman. Tapi kalau orang tua, kenapa kita jadi meledak-ledak di rumah, menjadi emosian kalau di rumah? Kenapa? Karena rumah itu kalian rasa lingkup yang aman. Walaupun kalian marah, kalian merasa akan tetap diterima. Itu. Kalau teman kan kalau marah takut nggak diterima ya oleh teman. Kalau dengan orang tua, walaupun teman-teman marah, kalian akan merasa tetap diterima di rumah, ini keluarga saya. Nah itulah kelekatan. Nah, yang tadi terjadi misalkan kalau orang tua memang baik, coba diajak ngobrol, mama, aku tuh pingin deh konseling keluarga. Itu ada lain konseling dengan keluarga. Atau kalau mungkin dengan awal, aku loh mah nggak mungkin mau bikin mama susah, pasti aku pingin bikin mama seneng. Doain ya mah. Itulah untuk menjawab. Jangan dipendam sendiri kayak ya Allah nggak ngerti apa ya, kuliah ini susah banget, skripsi susah banget, kenapa sih dituntut? Aku tuh tahu, aku pasti tahu. Kayak gitu, nggak usah dikasih tahu, aku juga tahu gitu. Ya saya juga pernah remaja ya. Pasti kayak gitu. Tapi dengan cara yang baik gitu loh. Ya tahu kok ma, doain aja ya yang paling baik buat adik, doain yang paling baik ya buat kakak gitu. Mama tahu nggak sih doanya mama itu bisa tembus langit loh. Kalau mama ngomong jelek tembus langit juga. Makanya ngomong yang baik-baik aja ke aku gitu. Bisa dengan counter seperti itu. Itu yang saya lakukan ke orang tua saya dulu. Nah bisa jadi orang tua nggak semuanya paham dengan hal itu. Dan juga tidak ada sekolah menjadi orang tua. Juga nggak semua orang tua tuh belajar parenting. Kakak-kakak yang di sini sudah harus belajar parenting ya. Kalau mau punya anak. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah menerima itu, accept itu, dan kita menerima fakta, harus legowo bahwa orang tua itu tidak selamanya tahu terkait parenting, cara ngomong yang baik ke kita. Niat mereka pasti baik, niat mereka pasti ingin yang paling baik untuk anak-anaknya, tapi nadanya itu bisa jadi yang salah. Saya sampai pernah ngomong ke orang tua saya gini, aduh bun, omongannya bunda itu pasti bener, semuanya bener, 100% bener, tapi nadanya itu lo bikin gak enak gitu loh. Coba di WA aja gitu ya, bisa jadi. Kadang kalau sudah bad mood gitu, WA gitu. Karena takut cara emosi gitu kan. Jadi memang harus diajak ngobrol yang enak-enak dengan orang tua gitu. Kalau orang tua nadanya seperti itu ya memang diterima aja. Kita udah hidup selama 17-18 tahun dengan orang tua. Kita sudah tahu wataknya seperti apa orang tua. Kita sudah tahu cara ngomongnya seperti apa. Kalau nggak enak ya sudah terima aja. Sama dengan orang tua yang menerima anak, kita juga harus menerima orang tua seperti apa. Dan juga diajak ngomong pelan-pelan gitu. Iya ma, bener 100%. Doain aja yang paling baik. Kemudian misalkan, mama, doanya mama itu
mandi, sondo langit mah. Doain aku yang paling baik. Doain aku aja. Kalau mama ngomong jelek itu bisa jadi kenyataan loh. Hati-hati loh mah. Itu aja. Nah itu memang harus pelan-pelan. Kadang ada orang tua yang terlalu strict ya, nggak punya hubungan baik dengan anaknya, hanya bisa menuntut dan lain-lain. Bisa jadi mereka juga korban kakek nenek kalian yang seperti itu juga. Makanya kita harus legowo bahwa tidak semua orang tua mendapatkan parenting dan kita harus menerima fakta bahwa kita sudah mendapatkan itu dan harus memutus rantai komunikasi yang jelek itu pada anak-anak kita nanti. Tuh. Oke, berikan tepuk tangan dong untuk pertanyaan terakhir ya di sesi hari ini. Harapannya semoga ada sesi-sesi selanjutnya ya, boleh dicatat gitu ya. Kak Rima part 2 gitu. Karena tadi tuh banyak banget ya Kak yang tanya. Jadi semoga hari ini banyak banget manfaat-manfaat yang bisa teman-teman terima dan tentunya bisa membuka. Oh, dan jadi sadar, oh ternyata posisi saya itu seperti ini, harusnya seperti apa, entah itu harus mengambil tindakan ke psikolog atau harus ke psikiater atau bagaimana cara kita berbagi sharing ke sebaya atau merespon itu pun juga harus diperhatikan dan semoga acara hari ini tuh penyantol gitu ya Kak ya, membekas keluar dari ruangan ini. Oke, aku harus lebih mengenal diri sendiri. Betul. Gitu. Mungkin nih sebelum saya tutup ada closing statement dari Kak Rima. Kesehatan mental itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut orang lain dan tidak bisa menuntut lingkungan kita untuk mengerti diri kita. Itu adalah tugas kita untuk kesehatan mental kita. Sama dengan kesehatan tubuh, kesehatan mental juga perlu dijaga. Oke. Thank you so much Kak Rima. Senang banget bisa ketemu dan ngobrol sama Kak Rima dan saya yakin teman-teman di sini sangat-sangat bahagia bisa sharing sama Kak Rima. Oke, terima kasih banyak. Bila ada salah dari saya, mohon maaf dan see you. Sampai ketemu di acara selanjutnya.